Haleluya adik-adik. Oke, hari ini kita akan sambung balik pelajaran. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama pejamkan mata, jabatkan tangan, kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Oke, hari ini pelajaran kita bab 10 yang bertajuk Ada yang ingin kukatakan. Ayat hafalan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Yeremia pasal 1 ayat 7. Dalam pelajaran 10 kita akan belajar tentang kisah Yeremia. Yeremia adalah anak kepada Hilkia, berketurunan imam yang ada di Anatot di tanah Binyamin. Sejak lahir ia belajar berbagai upacara menyembah Allah dari ayahnya. Ia hidup pada 5 generasi Raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Pada suatu hari Allah memanggilnya untuk menjadi nabi. Pada mulanya ia menolak karena ia masih muda, tidak berpengalaman, dan tidak tahu mengatakan apa. Ia juga tahu kalau menjadi nabi akan mengalami penderitaan dan tidak disukai orang, sehingga mungkin ia tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Sejak itu, Yeremia dengan berani memikul pekerjaannya sebagai nabi. Ia pergi ke berbagai tempat di Yerusalem untuk menyampaikan perkataan Allah. Nabi Yeremia menegur dosa yang dilakukan oleh orang Yehuda, seperti menyembah berhala, berzina, membunuh, tidak memegang hari Sabat, menindas rakyat, serta ia menegur para imam dan nabi yang tidak menjalankan kewajibannya mengajar rakyat, sehingga menyebabkan rakyat hidup dalam dosa. Ia juga mengeluarkan peringatan kepada mereka, jika tidak bertobat maka Allah akan menghukum mereka dengan memusnahkan kerajaan Yehuda melalui kerajaan Babel. Adik-adik, coba adik-adik pikir, apakah orang-orang di kerajaan Yehuda dapat menerima teguran dari Nabi Yeremia? Ya, tentu sekali tidak. Sekalipun Nabi Yeremia menyampaikan nubuat yang benar dari Tuhan, tetapi bangsa Yehuda tidak mahu mendengarkannya dan malah membenci Yeremia. Mereka tetap tidak mahu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ada beberapa pemimpin meminta Nabi Yeremia untuk mengubah perkataannya, tetapi Nabi Yeremia tidak mahu karena Nabi Yeremia taat kepada Allah, sekalipun ia harus mengorbankan nyawanya, ia tidak takut. Suatu hari Tuhan menyuruh Yeremia memecahkan buli-buli tanah di depan para imam dan ketua bangsa Yehuda. Hal ini melambangkan Tuhan akan membuatkan bangsa Yehuda dihancurkan musuh karena mereka telah menyembah berhala. Tetapi Imam Pashur bin Emir, imam kepala, memukul dan memasung Yeremia di pintu gerbang Binyamin karena tidak suka dengan perkataan Yeremia. Oleh karena perbuatannya itu, Imam Pashur dihukum Tuhan bahwa ia akan dibawa ke Babel bersama keluarganya, akan musnah di sana. Pada zaman Raja Yoyakim, Yeremia bernubuat bahwa jika bangsa Yehuda tidak mahu bertobat, maka rumah Tuhan di Yerusalem akan dikutuk dan runtuh. Para imam dan nabi berkata kepada rakyat agar Nabi Yeremia akan dihukum mati, tetapi rakyat tidak bersetuju karena masih percaya bahwa Nabi Yeremia hanya menyampaikan pesan dari Tuhan. Lalu Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan. Yeremia juga menyampaikan bahwa bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel dalam waktu yang sangat lama, yaitu selama 70 tahun. Tetapi setelah itu Allah akan menghukum Babel dan berjanji akan memulihkan Israel dan Yehuda. Suatu hari Allah menyuruh Nabi Yeremia menulis isi nubuatnya ke dalam kitab. Nabi Yeremia dibantu oleh juru tulisnya, yaitu Baruk bin Neria, dan Baruk juga membacakan kitab itu di rumah Tuhan. Tetapi perbuatan itu dilaporkan kepada Raja Yoyakim. Yoyakim baru saja mendengar beberapa patah kata sudah tidak tahan. Setiap patah kata dari firman Allah seperti pedang yang menusuk hatinya, menunjukkan dosa-dosanya. Lalu ia bangkit dengan marah dan merampas gulungan kitab itu. Kemudian dikoyakannya dengan pisau raut dan dilemparkannya ke dalam api di perapian. Ia juga memerintahkan untuk membunuh Nabi Yeremia dan Baruk. Tetapi Nabi Yeremia dan Baruk sudah menduganya, lalu mereka pergi bersembunyi.
Sesuai nubuat Yeremia, tentera Babel datang menyerang Yerusalem. Raja Yoyakim dirantai dengan rantai tembaga oleh Raja Nebukadnezar dan dibawa ke Babel. Setelah itu, ia digantikan oleh anaknya Yoyakin menjadi raja, hanya memerintah selama 3 bulan kerana Raja Babel juga menangkapnya bersama keluarganya. Lalu pacinya iaitu Zedekiah menjadi Raja Yehuda. Saat Raja Zedekiah ingin menyerang Raja Babel, Nabi Yeremia menasihatinya agar tidak berbuat demikian kerana jika Raja Zedekiah menyerang Raja Babel, ianya hanya mencari maut. Tetapi Raja Zedekiah tidak mendengarkannya. Kemudian, seperti yang dinubuati Yeremia, Raja Nebukadnezar benar-benar menyerang Yerusalem dan mengepung kota itu. Lama-kelamaan terjadi kelaparan di kota itu, kemudian tentera Babel mundur untuk sementara waktu. Lalu Nabi Yeremia menggunakan kesempatan ini meninggalkan kota untuk menghindar dari kesulitan dan kembali ke kampung halamannya. Orang Yehuda menyangka bahawa Nabi Yeremia telah mengkhianati negaranya dan menyerah diri kepada Raja Babel. Maka Yeremia ditangkap. Pada suatu hari, Raja Zedekiah bertanya kepadanya, bagaimana nasib negara kelak? Yeremia masih tetap tidak takut mati dan dengan berani menjawab, Raja Zedekiah pasti akan ditawan oleh Raja Babel. Raja sangat marah mendengarnya. Kemudian Raja menyerahkan Nabi Yeremia kepada para pemimpin. Mereka melemparkan Yeremia ke dalam sebuah kolam yang berlumpur, membiarkannya terendam dalam lumpur supaya ianya mati kelaparan. Seorang sida bernama Ebed-Melek menyelamatkannya, maka Nabi Yeremia hanya dikurung. Nabi Yeremia bekerja bagi Allah. Ia banyak mengalami penderitaan dan hidup dalam kesepian. Tidak mendapat sokongan rakyat, tidak istri untuk menghibur dan memberi dorongan, serta telah kehilangan kebebasan. Namun ia tetap tidak berputus asa. Dia menegur mereka yang seringkali berbuat dosa dan menubuatkan negaranya akan musnah. Nabi Yeremia cintakan negara dan rakyatnya. Ia seringkali menangis bersedih, berkeluh kesah atas negaranya akan musnah. Ada suatu masa, karena tiada yang mempercayai kata-kata Nabi Yeremia, ia dengan sedih bertanya kepada Allah, mengapa Allah memilihnya kerana ia sangat menderita. Lalu ia mengutuskan untuk mengunci mulutnya supaya tidak berkata-kata. Tetapi adik-adik, dapatkah Nabi Yeremia berbuat demikian? Dalam Alkitab, Yeremia pasal 20 ayat 8 hingga 9 membawa maksud perkataan Allah seperti api yang membakar tulangnya sehingga ia tidak dapat menahan untuk tidak mengatakannya supaya menyelamatkan kerajaan Yehuda yang akan musnah. Adik-adik, Yeremia bukan saja mengatakan dengan mulutnya tetapi mengatakan dengan perbuatannya. Tidak lama kemudian, kota Yerusalem benar-benar diserang oleh Raja Babel. Raja Zedekiah membawa keluarganya melarikan diri tetapi tertangkap dalam perjalanan dan dibawa ke hadapan Raja Babel. Raja Babel telah membunuh anak-anak Zedekiah di hadapannya, lalu matanya dicungkil, dirantai dengan tembaga dan dibawa ke Babel seperti anjing. Tentera Babel merampas semua harta benda di bait suci lalu membakar bait suci yang dibangunkan oleh Raja Salomo. Rakyat juga ditawan. Akhirnya kerajaan Yehuda telah musnah. Namun Raja Nebukadnezar berpesan kepada panglimanya supaya membebaskan Yeremia kerana nubuat Yeremia ke atas negara Babel telah tergenapi. Bahkan Yeremia diberi pilihan untuk memilih tempat tinggalnya, sama ada di Babel ataupun Yehuda. Nabi Yeremia memilih untuk tinggal di Yehuda agar dapat menghibur rakyat dan ditinggalkan di sana. Ia sungguh seorang nabi yang baik, yang cinta negara dan rakyatnya. Nabi Yeremia terus memberi dorongan kepada orang Yehuda. Dia mengatakan bahawa Allah tidak akan meninggalkan mereka dan haruslah bersabar menunggu hari yang dijanjikan Tuhan. Dan dia mengatakan pada hari negara mereka musnah adalah kerana mereka telah dihukum kerana tidak taat pada hukum Taurat Allah. Walaupun Yeremia berkata demikian, tetapi dalam hatinya ia sangat sedih kerana kota kudus di bait suci telah musnah.
Ia seringkali menangis memohon kepada Allah untuk mengampuni kesalahan rakyat Yehuda. Kata-kata doanya tercatat di dalam kitab ratapan, adalah sebuah ratapan yang ditulis dengan cucuran air mata Nabi Yeremia yang sangat mengharukan. Oke adik-adik, Nabi Yeremia telah banyak sekali mengalami penderitaan, namun masih berani menyampaikan peringatan bagi Allah dan ia tetap setia sampai mati. Ia berdoa bagi rakyat, terus menyampaikan peringatan tanpa menghiraukan nyawanya. Kita haruslah belajar pada semangat keberanian Yeremia menjadi saksi yang indah bagi Allah. Oke adik-adik, sampai di sini saja pelajaran kita. Tetapi sebelum itu, mari kita pejamkan mata, japatkan tangan, kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin.